Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat meskipun dalam keadaan puasa. Baik, langsung saja. Di sini saya akan membawakan materi mengenai analisis kebutuhan dan pengembangan kompetensi. Nah, yang perlu kita ketahui adalah kompetensi guru. Apa sih kompetensi guru itu? Langsung saja kami bahas satu persatu menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Usman. Menurut Usman, kompetensi adalah suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik kualitatif maupun kuantitatif. Nah, dapat disimpulkan bahwa kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang harus dikembangkan oleh guru, sehingga ia mampu memiliki sikap kognitif, afektif, dan psikomotor yang baik. Kemudian yang kedua yaitu kompetensi guru menurut Robbins. Robbins menyebut kompetensi sebagai ability, yang mana kompetensi disebut sebagai kapasitas seorang individu untuk melaksanakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan individu dipengaruhi oleh dua faktor, apa saja? Yakni faktor kemampuan intelektual dan faktor kemampuan fisik. Kemampuan intelektual adalah kemampuan secara berpikir, sedangkan kemampuan secara fisik adalah kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan tenaga, stamina, dan juga kecekatan. Yang ketiga yaitu kompetensi guru menurut Jajan Musfah. Bahwasanya kompetensi adalah sekumpulan pengetahuan, keterampilan, perilaku yang harus melekat dalam diri sang guru supaya tercapainya tujuan pembelajaran dan pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu macam-macam kompetensi guru. Nah, menurut UUGD nomor 14 2005 pasal 10 ayat 1 dan PP nomor 19 tahun 2005 pasal 28 ayat 3, guru wajib mempunyai kompetensi yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Yang pertama yang harus dikembangkan oleh guru adalah kompetensi pedagogik. Apa sih kompetensi pedagogik itu? Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru yang berkaitan dengan pemahaman siswa dan pengelolaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Jadi intinya, kompetensi ini meliputi 4 hal, yakni kemampuan pemahaman siswa, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya. Kompetensi pedagogik menurut Permendiknas nomor 6 tahun 2007 meliputi beberapa hal. Yang pertama yaitu pemahaman, wawasan, atau landasan kependidikan. Nah, hal ini penting sekali untuk diperhatikan karena guru adalah penentu keberhasilan dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu pemahaman terhadap siswa. Ya, seperti memahami tingkat kreativitas, kecerdasan, atau kognitif, dan perkembangan siswa. Yang ketiga yaitu perancangan pembelajaran. Yang keempat, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Jadi pada dasarnya, pembelajaran itu adalah proses interaksi antara siswa dan guru. Kemudian yang kelima, pemanfaatan teknologi pembelajaran. Yang keenam, evaluasi hasil belajar. Dan yang terakhir, pengembangan siswa. Kemudian, kompetensi yang kedua yang harus dikembangkan oleh guru adalah kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan individual yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan bagi siswa, dan berakhlak mulia. Selanjutnya, kompetensi yang ketiga yang harus dikembangkan oleh guru yaitu kompetensi sosial, yaitu berkaitan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan siswa, sesama pendidik,
tenaga kependidikan, orang tua, atau wali siswa. Nah, hal-hal yang perlu dimiliki guru sebagai makhluk sosial, yang pertama yaitu berkomunikasi dan bergaul secara efektif. Ini ada beberapa komponen agar guru dapat berkomunikasi secara efektif, yakni memiliki pengetahuan tentang agama, budaya, tradisi, estetika, dan kesadaran sosial. Kemudian yang kedua yaitu manajemen antara sekolah dan masyarakat. Guru dapat menyelenggarakan program. Terdapat 4 komponen yang harus diperhatikan, yakni perencanaan program, perorganisasian, dan pelaksanaan dan evaluasi. Kemudian yang keempat yaitu ikut berperan aktif di masyarakat. Jadi, sebagai seorang pendidik, guru juga berperan sebagai wakil masyarakat yang representatif. Kemudian yang terakhir yaitu menjadi agen perubahan sosial. Jadi guru itu tidak sekedar mencerdaskan siswa, namun juga mampu mengembangkan kepribadian yang utuh, berakhlak, dan berkarakter. Kemudian, kompetensi yang keempat yang harus dikembangkan oleh guru yaitu kompetensi profesional, yaitu kemampuan yang harus dimiliki seseorang yang berprofesi seorang guru, yang berarti kemampuan yang ditunjukkan tersebut menjadi ciri dalam keprofesionalannya. Nah, kita telah sampai pada akhir pembelajaran. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya dan juga teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.